Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Yogi Marcelina, NIM 21111200009 dari Prodi PAUD semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga dengan dosen pengampu Bunda Wiwinda MPD. Disimak ya. Materi yang pertama yaitu menganalisis interaksi pengasuhan dalam keluarga. Keluarga adalah unit satuan masyarakat kecil dan sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Sedangkan Khairuddin berpendapat keluarga merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi yang merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan, serta pemeliharaan kebudayaan bersama. Pengasuhan merupakan pola interaksi orang tua dan anak. Pola interaksi berupa sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk cara penerapan aturan, penerapan nilai atau norma, memberi kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, sehingga menjadi panutan bagi anaknya. Pola asuh yang sesuai adalah yang membuat anak merasa disayangi, dilindungi, dianggap berharga, dan diberi dukungan oleh orang tuanya. Pola asuh yang demikian dapat membentuk kepribadian yang prososial, percaya diri, dan mandiri, namun sangat peduli terhadap lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa pola asuh keluarga atau orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu untuk mengarahkan anak. Pola asuh merupakan bagian yang penting dan mendasar dalam menyiapkan anak untuk menjadi pribadi yang baik. Terlihat bahwa pola asuh anak menunjukkan kepada pendidikan umum yang diterapkan orang tua terhadap anak. Lanjut, materi yang kedua yaitu interaksi pengasuhan dalam keluarga. Interaksi merupakan suatu jenis tindakan yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Pengasuhan dalam keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian anak hingga menjadi dewasa. Konsep pengasuhan anak ada 5, yaitu RPM3D, tingkatan dari Responding, Monitoring, Mentoring, dan Modeling. Konsep ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengasuhan semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Orang tua harus menerapkan kelima konsep pengasuhan anak di atas agar anak-anak menjadi dewasa yang cerdas dan memiliki masa depan yang cerah. Interaksi pengasuhan yang terjadi dalam keluarga digunakan konsep interaksionalisme melalui suatu konsep interaksi dan dampak yang dikandungannya. Interaksi yang terjadi dalam keluarga menurut Suleiman adalah interaksi suami istri, interaksi orang tua anak, interaksi antar saudara atau sibling, interaksi pengasuhan, interaksi keluarga atau orang tua dan anak adalah hubungan antara anak dan orang tua yang dilandasi oleh perasaan, perkataan, dan perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya, serta strategi pendidikan budi pekerti yang dilakukan setiap hari di rumah, mulai bayi hingga dewasa. Interaksi orang tua dan anak diwujudkan dalam bentuk komunikasi. Lanjut, materi yang ketiga, analisis faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Pola asuh merupakan proses pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, meliputi proses mendidik, membimbing, serta mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anak, serta mendampingi anak dalam proses perkembangannya menuju proses pendewasaan. Pola asuh adalah cara interaksi orang tua dengan anak dalam memberikan pendidikan, pengajaran, perlindungan, pengarahan, dukungan kepada anak agar mereka tumbuh menjadi orang yang baik dan sukses di masa yang datang. Faktor yang mempengaruhi pola asuh anak yang pertama yaitu budaya. Orang tua mempertahankan konsep tradisional mengenai peran orang tua, merasa bahwa orang tua mereka berhasil mendidik mereka dengan baik, maka mereka menggunakan
ekonomi orang tua dari kelas menengah rendah cenderung lebih keras atau lebih permisif dalam mengasuh anak. Oke, materi yang terakhir yaitu menganalisis pengaruh pengasuhan terhadap perkembangan anak. Pola pengasuhan orang tua sangat penting terhadap perkembangan anak dalam menyesuaikan diri dengan baik sesuai usia dan kematangannya. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menuntut. Di dalam keluarga, orang tua memiliki peran besar dalam memberikan pengaruh pada perkembangan sosial anak. Setiap orang tua tentu mempunyai pola asuh yang berbeda. Di antaranya, yang pertama pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Pola asuh orang tua pada anak usia dini mencakup pemberian rangsangan fisik, mental, emosional, moral, maupun sosial yang akan mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Gaya pengasuhan terhadap anaknya akan mempengaruhi pada perkembangan sosial dan kepribadian anak. Gaya pengasuhan yang tidak baik akan menurunkan perkembangan sosial anak yang baik. Pola asuh orang tua berarti kebiasaan orang tua, ayah dan ibu dalam memimpin, mengasuh, dan mendidik anak. Mengasuh dalam arti menjaga dengan cara merawat dan mendidiknya, membimbing dengan cara melatih dan sebagainya. Pola pengasuhan orang tua yang aktif dan responsif, seperti orang tua terlibat dalam proses pengasuhan dan mengetahui akan pola pengasuhan yang baik dan responsif akan kemauan dan kemampuan anak, namun tetap menyadari akan figurnya yang otoritas akan menghasilkan anak dengan perkembangan yang sesuai dengan umurnya. Salah satunya dalam aspek personal sosial, anak mempunyai karakteristik mandiri, kooperatif, bertanggung jawab, dan sebagainya. Bahwa pola asuh orang tua terbagi menjadi tiga, yaitu pola asuh otoriter atau authoritarian, pola asuh demokratis atau demokratis, dan pola asuh permisif atau permisif. Nah, itulah tadi beberapa materi yang sudah saya jelaskan mengenai pendidikan anak dalam keluarga. Di antaranya yaitu ada interaksi pola pengasuhan dalam keluarga serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh terhadap anak.